Halo sobat-sobat KKP, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan baik-baik saja ya. KKP pengen tanya nih, gimana seminggu ini? Apakah rindu dengan KKP? Iya kak, rindu. Wah mantep, KKP jadi malu deh. Jadi, KKP, aduh senang banget hari ini bisa sama-sama lagi belajar bersama tentang mengenal norma yang berlaku di masyarakat. Oke, mari kita lanjutkan. Di kesempatan minggu lalu, Kak Kapi sudah mengajarkan adik-adik bagaimana cara atau bagaimana sih bentuk norma agama itu. Sekarang kita akan masuk ke norma yang kedua, yaitu norma kesusilaan. Apa sih Kak Kapi norma kesusilaan itu? Nah adik-adik, norma kesusilaan ini adalah memang norma yang adik-adik perlu belajar, adik-adik perlu pahami, dan adik-adik perlu lakukan biar hidup adik-adik tentram dan damai. Oke, lanjut. 2. Norma asusila. Apa sih norma asusila itu Kak Kapi? Nah, norma asusila itu adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak. Sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik atau sesuatu yang dianggap buruk. Norma kesusilaan termasuk dalam norma yang tidak tertulis, tetapi dilakukan karena berdasarkan hati nurani. Kak Kapi, saya belum paham maksud norma kesusilaan ini bagaimana ya? Norma kesusilaan asusila di sini adalah di mana norma ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hati nurani kita adik-adik. Ada yang namanya KKP contoh deh. Ketika adik-adik KKP berpakaian, itu sudah pasti ada beberapa larangan yang tidak boleh dipakai untuk anak-anak ke bawah kan pakaiannya. Seperti pakaian yang terlalu terbuka atau pakaian yang kurang bahan. Adik-adik KKP belum boleh pakai baju yang seperti itu karena bisa melanggar tindakan asusila atau membuat orang melakukan tindakan asusila. Tindakan asusila itu apa Kak Kapi? Tindakan asusila itu sendiri adalah perilaku seseorang yang secara sengaja melakukan perbuatan tidak senonoh, tidak patut adik-adik yang bisa merugikan korbannya. Oh, jadi seperti itu Kak Kapi? Iya bener, jadi seperti itu. Nah, sedangkan adik-adik, kalau adik-adik mau tahu nih, bentuk-bentuk norma asusila itu apa saja ya? Yang pertama, bertindak jujur. Jadi adik-adik, kalau memang adik-adik ini orangnya jujur, orangnya ngomong apa adanya, tidak memutarbalikkan fakta, nah, adik ini sudah melaksanakan salah satu perwujudan dari norma asusila. Yang kedua, meminta maaf apabila membuat kesalahan. Ketika adik-adik membuat kesalahan dan adik-adik sadar itu adalah kesalahan adik-adik sendiri, jangan ragu ya untuk minta maaf karena tidak ada salahnya adik-adik. Wong kalau kita memang mau minta maaf secara jujur dan tulus, orang yang menerima permintaan maaf kita pun pasti akan menyadarinya adik-adik kalau memang kita itu betul-betul mau minta maaf secara jujur dan tulus. Yang ketiga, berpakaian dengan atau sesuai dengan situasi. Nah, di sini bisa menjadi dilemanya adik-adik. Berpakaian sesuai dengan situasi. Itu maksudnya gimana ya? Nah, sini KKP jelaskan pelan-pelan. Berpakaian sesuai dengan situasi di sini adik-adik maksudnya ketika kita bertamu, misalnya adik-adik. Tamunya kita ke rumah teman lagi ada acara ulang tahun. Nah, apakah adik-adik pakai baju yang robek-robek atau bagaimana? Ya, kalau secara kesopanan kan nggak boleh adik-adik
Kalau kita memang punya baju yang lebih bagus, kenapa kita harus pakai yang robek? Begitu. Jadi kita tuh harus bisa berpakaian sesuai dengan situasi. Kedua, ketika adik-adik pergi ke pantai, adik-adik mau berenang nggak pakai baju-baju tebal sama celana tebal? Ya nggak mungkin kan adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus pakai baju-baju yang memang kainnya dibuat khusus untuk berenang, bukan kain wol. Nah, yang keempat, berbicara hal-hal baik. Berbicara hal-hal baik di sini, kayak yang dimaksud di sini adalah adik-adik itu kalau ngomong keluar katanya tuh yang bagus-bagus aja. Adik-adik jangan sampai bisa menyakiti hati orang lain. Seperti contohnya ketika adik-adik mengumpat atau ketika adik-adik celeneh atau celetuk begitu ya, apa kalau istilahnya itu adik-adik. Pokoknya kalau adik-adik bicara itu jangan sampai yang aneh-aneh ya, apalagi sampai bawa-bawa nama-nama binatang, sama dikasih tunjuk ke temennya pakai nama binatang atau ngina orang tuanya. Wah, itu Kak Kapi nggak suka itu sudah melanggar norma berat asusila. Jadi ya, adik-adik nggak boleh berbicara hal-hal yang buruk, harus bicaranya bagus-bagus. Oke? Dan yang terakhir, tidak mengambil hak orang lain. Tidak mengambil hak orang lain maksudnya gimana Kak Kapi? Maksud dari tidak mengambil hak orang lain adalah ketika adik-adik diberikan bagian. Kak Kapi kasih contoh deh. Adik-adik Kak Kapi pernah yang namanya ngantri kan? Ngantri beli apa gitu. Beli sesuatu. Nah, adik-adik itu pasti berbaris rapi. Nah, setiap orang punya haknya adik-adik. Hak yang dimaksud di sini salah satunya dalam ngantri itu. Adik-adik nggak boleh tuh nerobos antrian karena itu sudah melanggar hak orang. Adik-adik melanggar hak orang, ya orangnya marah dong. Karena orangnya marah, karena antriannya diterobos, akhirnya akan timbul apa? Iya betul, perpecahan, ada pertarungan, ada pertengkaran. Dari situ, kalau kita ngambil hak orang lain, ya siap-siap juga orang akan merampas hak kita. Kita nggak boleh mengambil hak orang lain, karena sejatinya semua orang punya bagian. Jangan rakus ya adik-adik. Oke? Sekarang, sanksi norma asusila. Adik-adik pernah kebayang nggak kalau misalnya adik-adik berbuat sesuatu yang bersifat melecehkan atau merendahkan orang lain, akan ada sanksinya adik-adik? Hah? Memang membuli orang ada sanksinya Kak Kapi? Oh ya jelas dong. Kalau adik-adik sudah yang namanya membuli, sudah namanya memukul, sudah namanya membawa-bawa nama orang tua, wah itu sudah termasuk pelanggaran norma asusila adik-adik. Apalagi kalau adik-adik sampai bawa fisik atau bisa jadi pelecehan secara seksual, sudah melanggar norma berat asusila itu adik-adik. Wah itu saya Kak Kapi nggak tahu sih ke depannya nanti adik-adik itu kena hukumannya seperti apa. Takut Kak Kapi. Memang mau dijelaskan sedikit hukumannya gimana? Oke. Kalau adik-adik melanggar norma asusila, akan ada sanksi-sanksi yang menanti. Sanksi? Sanksi itu apa Kak Kapi? Sanksi itu adalah hukuman. Jadi adik-adik ketika adik-adik melanggar norma asusila, adik-adik akan mendapatkan sanksi berupa 1. Pengucilan secara fisik. Jadi kalau adik-adik Kak Kapi ini melakukan perbuatan yang melanggar norma asusila seperti melecehkan orang lain, memukul orang lain, nanti adik-adik Kak Kapi ini bakal dijauhi sama orang nggak bakal lagi mau temenan sama kamu. Jadi nggak boleh. Kalau adik-adik Kak Kapi nggak mau ditemenin, ya jangan berbuat hal yang aneh-aneh, jangan melanggar norma asusila, biar adik-adik tidak dikucilkan secara fisik. Yang kedua, kalau adik-adik sering mengejek orang, sering memukul orang, atau sering memanas-manaskan orang, sering ya ngolok-ngolok gitulah.
akan timbul yang namanya penyesalan batin adik-adik. Nah, penyesalan batin ini adalah rasa yang timbul ketika kita sudah melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita menyesal, kita akan tersadar kalau sebenarnya hal itu tidak baik. Nah, untuk menghindari rasa sesal ini, kalau kita sudah menyesal itu rasanya bete banget dah. Bener nggak? Krik, krik, krik. Wah, jangan begitu. Kalau kita menyesal, artinya kita harus berubah adik-adik. Jadi kalau kita memang adalah manusia atau orang yang hebat, orang baik, dan orang yang berpendidikan, adik-adik KKP harus bisa mematuhi norma susila. Ya seperti adik-adik menjaga ucapan aja lah, menjaga omongan adik-adik terhadap orang lain. Ngomongnya yang bagus-bagus aja, nggak usah pakai kata-kata kasar. Bisa? Bisa KKP. Mantep. Oke adik-adik. Habislah sudah materi kita kelas. Jadi cukup sampai di sini materi kita adik-adik. Terima kasih sudah sama-sama belajar ya. Adik-adik sudah mau mendengar sampai habis materi KKP yang ya begini-begini saja nih. Tapi kan KKP ini orangnya cuma mau berbagi ilmu. KKP bukan orang pintar, apalagi orang yang berpendidikan tinggi. KKP itu cuma pengen membagi-bagi ilmu yang KKP tahu kepada adik-adik. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya adik-adik. Bye-bye.